kasih. Tar dulu bang. Yang pertama siapa, Mat? Pahala Pahala Barata. Yang kedua, Ridho Rizky. Ya, menurut saya menurut penglihatan saya hari ini, kesaksian keduanya itu menguntungkan kami. Ya, karena kenapa? Bahwa mereka menjelaskan bahwa ketika konferensi pers, Bang Rasman itu mengatakan segala sesuatunya menggunakan kata dugaan. Sehingga kalau yang disampaikan menggunakan kata dugaan, itu harusnya tindak pidananya tidak ada. Dugaan itu artinya memprediksi, ya, mengukur suatu kejadian, ya kan, mengira terhadap suatu kejadian. Jadi belum pasti, sehingga tidak bisa dakwaan jaksa yang berbuntut pasal 27 ayat 3, 45 ayat 3 itu harusnya sudah pasti. Dan yang disiarkan oleh wartawan itu adalah memang produk jurnalistik. Ya, mereka merekam, kemudian yang menyiarkan itu juga wartawan, ya kan. Sementara pasal 27 ayat 3 itu kan yang mendistribusikan. Kalau begitu wartawan lah nanti jadi tersangka, kan begitu, ya. Jadi jelas kesaksian keduanya hari ini menguntungkan Bang Rasman. Ya, oke, cukup dari saya, Bang Riyad, ya. Diteruskan rekan saya, Bang Riyad. Ya, baik, terima kasih. Apa lanjuti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Sumanan, bahwa memang persidangan hari sangat menguntungkan pada klien kami Dr. Ran. Kenapa? Karena salah satu yang ada di BAP ini, Iktim Hakim, yang menyatakan bahwa tidak pernah menunjuk Dr. Ran sebagai kuasa hukum itu sudah terbantahkan. Kenapa? Karena secara jelas dari saksi wartawan dari Cumi-Cumi yang menyatakan, yang dia dan live di Cumi-Cumi, dan dia menyatakan bahwa benar bahwa Iktim Hakim menyatakan bahwa semua dokumen-dokumen bukti yang diduga dengan melakukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Dr. Ran telah diserahkan kepada kuasa hukumnya, Dr. Tim dan Dr. Ran. Nah, itu jadi dia jelas di situ. Dan selanjutnya saksi daripada Pahala menyatakan bahwa dia tidak secara jelas tentang masalah tadi ada yang disampaikan, bahwa menyatakan bahwa ada tadi semacam tekanan terhadap wartawan supaya tidak datang. Itu sudah jelas tadi dikatakan bahwa dia cuma menafsirkan, sedangkan ini kan saksi fakta. Jadi sudah jelas secara fakta bahwa kami Dr. Ran tidak ada pernah menghalangi, merintangi untuk saksi itu supaya hadir dalam persidangan. Itu secara jelas tadi sudah terungkap dalam fakta persidangan. Terima kasih. Mungkin dilanjutkan langsung oleh baik kita. Kalian kan tahu saya nggak pernah kenal itu, nggak pernah ketemu saya dengan Pahala itu, dan saya chatting baru itu, nomornya juga saya dapat dari yang lain. Jadi udahlah, belajar aja dari kasus ini, belajar dari kasus Jak TV, jangan nanti terseret masalah hukum. Saya malas saja berdebat. Orang memang diatur undang-undang pokok pers, Dewan Pers berhak menolak. Karena itu saya mengingatkan. Nah, tapi saya katakan sekali lagi, saya tidak membenci majelis, tidak membenci JPU. Justru saya menunggu keberadaan Dodi Hariansyah supaya dia bisa kami sikap secara hukum tadi. Kita tunggu dengan rahmat, Pak. Pak semua, Pak Rihat, Pak Lecu, teman-teman semua ini. Tapi ternyata dia tidak datang. Kalau menurut saya dia takut. Nah kemudian teman-teman, kita semua kan sudah tahu bahwa sudah ada mutasi 199 hakim. Ya. Kita sudah sepakati minggu lalu, 2 minggu lalu, bahwa ada jadwal sekali seminggu. Kenapa sih dipaksakan sampai 2 kali seminggu? Ada apa dengan ini semua? Gitu. Makanya saya katakan tadi, ya kok saya nurani saya itu nggak bisa, kan kita punya nurani, nggak bisa kita menolak dan berbohong dengan nurani kita. Maka ya bagi kami mau 3 kali seminggu, mau tiap hari pun sidang nggak ada masalah.
Saya hanya katakan bahwa proses dari awal Bareskrim Mabes Polri diduga ada skenario yang dimainkan, dan jangan sampai hakim tertular dengan skenario itu. Jangan sampai JPU tertular. Makanya jangan kita saling sensitif. Sekarang yang dipersoalkan di sini apa? Saya terdakwa dan Hotman. Dan kasus ini remeh-temeh. Kebetulan saja terlapornya Rasman, public figure. Kebetulan saja pelapornya Hotman, public figure. Itu doang. Emang ada kerugian negara di sini 937 triliun? Emang ada saya merampok uang negara di sini 60 miliar? Emang ada saya sembunyikan 5,5 miliar di bawah tempat tidur saya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya katakan tim hukum saya banyak yang memundur, benar. Karena terlalu sensitif. Pak Iskandar ini dia mau ngomong izin bagi langsung di stop, padahal dia mau ke toilet. Kan sulit. Maksud saya, sudahlah. Kalian menonton sendiri gitu loh. Nah sekarang kalian ini gara-gara bertanya tim hukum saya, nanya identitas wartawan, kalian sudah harus pakai surat. Jadi ini apa sih namanya? Ini otoriter atas nama punya kewenangan terus diterapkan kepada semua orang. Kalau bagi saya cukuplah dengan identitas yang ada di sini kalian masing-masing ini sebagai tamu. Tapi kalau itu permintaan ya kalian siapkanlah surat menyuratnya. Nah menurut saya ini akan menjadi berita liar lagi nih. Di KPK saja sidang yang sangat serius nggak sampai begitu. Nah saya mau katakan, maka saya bersumpah tadi, saya Muslim. Sudah 5 kali saya ke Tanah Suci. Dan setiap agama manapun juga mengatakan, saya sudah pelajari juga Injil, saya pelajari juga yang namanya kitab suci Buddha, Hindu, bahkan Konghucu. Saya belajar. Setahu saya. Dan kita bersumpah bahwa saya tidak membenci mereka. Itu tidak main-main. Tidak membenci JPU. Tapi jangan terjebak kita dengan skenario ini. Dan kau pun Hotman, kau berada di Singapura, berobat. Kau ngomong tuh di Singapura, di rumah sakit, Rasman sidang. Hanya itu kemampuanmu. Saya menunggu sekarang Hotman ini teriak tentang istri saya. Coba kau ngomong lagi, istri kau tidak layak, tidak ini. Rasman ini. Coba kau ngomong, saya tunggu, ngomong kau. Jangan kau ngomong kasus, ngomong tentang istri saya kayak kemarin. Istri kau tidak bisa jadi aspri saya. Karena dia tidak ini. Istri kau Eli, coba kau ngomong. Ngomong sekarang. Biar kau tahu saya. Saya nggak takut. Emang kalau masuk penjara mati? Hah? Jangan dikira saya karena saya benar 1 jam pun saya tidak berhak masuk penjara. Kalau saya benar. Tapi kalau saya tidak benar dan saya berbohong, hukum. Karena itu saya menyampaikan ini seolah-olah saya ini sudah takut. Marah di situ, bahasa dibekukan, Rasman sudah pengecut. No. Saya tidak pernah takut. Saya ditegur, saya minta maaf, saya diperiksa oleh organisasi saya nurut. Tapi mari kita sama-sama mengoreksi diri juga. Resmi melaporkan oknum anggota Polri yang tanpa hak melakukan penjemputan terhadap saudara Eki. Pablo ini dia pemimpin juga untuk media online dan dia punya Reben di mana Oki sekarang bekerja. Dan semua rekaman CCTV penjemputan hingga rekaman percakapan lengkap. Bahkan ada pengakuan dari oknum polisi tersebut yang mengakui dia menjemput tanpa adanya surat dan ini adalah kesalahan. Jadi itu saja. Saya kira kalian sudah pahami keterangan itu dan mari kita untuk sama-sama memahami keadaan masing-masing. Saya kira itu dari saya.